Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Saditya dari kelompok 7. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai microstrip, tepatnya elemen-elemen microstrip. Nah, di dalam microstrip ini ada 3 elemen, ya, dimana bila salah satu elemen ditiadakan maka microstrip tidak dapat berfungsi. Apa saja ketiga elemen itu? Yang pertama adalah konduktor, kemudian yang kedua adalah substrat, dan yang terakhir adalah ground. Dan ini adalah gambar daripada microstrip. Jadi yang paling atas plat berwarna kuning ini merupakan konduktornya. Kemudian yang berwarna abu-abu yang di bawahnya konduktor itu merupakan dielektrik. Terus plat kuning yang di bawahnya dielektrik, yang paling dasar adalah ground. Nah, dari gambar microstrip ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa microstrip ini merupakan dua konduktor yang dipisahkan oleh substrat. Lanjut, elemen yang pertama adalah konduktor. Sesuai namanya, konduktor berfungsi untuk mengonduksikan atau menghantarkan gelombang listrik maupun gelombang magnet yang diterima. Elemen konduktor ini biasa juga disebut sebagai konduktor patch atau bisa disebut dengan patch saja. Patch ini terbuat dari logam yang tentunya dapat menghantarkan gelombang listrik dan magnet, dan juga memiliki nilai konduktivitas yang besar. Nah, untuk patch ini jenis logam yang biasa digunakan sebagai patch adalah tembaga. Untuk konduktor patch sendiri bentuknya bermacam-macam. Ada yang segi 4, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Berikut ini adalah gambar dari penampang patch-nya. Jadi pada gambar yang paling bawah ini ada patch yang berbentuk persegi panjang, ada patch yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk lingkaran, elips, segitiga, maupun cincin. Nah, berikut ini adalah tabel yang berisi tentang nilai konduktivitas daripada logam. Nilai konduktivitas dalam satuan Siemens per meter, dan nilai-nilai yang tertera di sini diukur pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi logam yang paling besar konduktivitasnya adalah perak dengan nilai 6,3 dikali 10 pangkat 7, kemudian diikuti tembaga dengan nilai 5,96 dikali 10 pangkat 7, dan yang terendah adalah nikel dengan nilai 1,4 dikali 10 pangkat 7. Dari tabel ini kan kita dapat mengetahui kalau perak nilai konduktivitasnya lebih besar daripada tembaga. Tetapi mengapa yang sering digunakan sebagai patch itu sendiri adalah tembaga? Alasannya adalah dari struktur materialnya, perak itu lebih keras dari tembaga. Jadi untuk membuat patch yang bermacam-macam bentuknya seperti kotak, cincin, lingkaran, segitiga, itu lebih susah. Serta untuk perak biaya pembuatannya lebih mahal. Kemudian untuk tembaga, untuk struktur materialnya berbeda dengan perak. Tembaga lebih lentur
sehingga untuk dibentuk patch yang bermacam-macam bentuknya tembaga lebih mudah, serta untuk biaya pembuatan patch dari tembaga lebih murah daripada kita membuat patch dari perak. Berikutnya adalah substrat dan ground. Ya, substrat ini merupakan bagian dielektrik yang membatasi konduktor dengan ground. Jadi substrat ini letaknya di tengah-tengah antara konduktor dan groundnya. Kemudian pada substrat ini memiliki nilai konstanta dielektrik atau biasa disimbolkan dengan epsilon R, dan juga memiliki nilai ketebalan tertentu yang biasa disimbolkan dengan H. Kedua nilai dari konstanta dielektrik maupun dari ketebalan substrat akan mempengaruhi bandwidth daripada microstrip dan juga efisiensi dari microstrip yang akan dibuat. Efisiensi di sini adalah efisiensi dari energi yang dipantulkan. Jadi microstrip misal menerima 100 kemudian memantulkan 80, berarti efisiensi daripada microstrip itu adalah 80%. Jadi jumlah energi yang diterima tidak akan sama dengan jumlah energi yang dipantulkan kembali. Ini dikarenakan pada substrat itu menyerap sebagian energi yang diterimanya. Kemudian substrat bila mana semakin tebal, maka bandwidth yang akan dihasilkan juga akan semakin meningkat. Kan dari tadi kita ini bicara tentang bandwidth. Bandwidth ini fungsinya untuk kapasitas penyimpanan data. Jadi seumpama ada bandwidth bernilai 5 GB, berarti kapasitas penyimpanan data itu adalah 5 GB. Jadi pada bandwidth ini biasanya diterapkan untuk situs-situs file hosting yang selalu tertera max file capacity. Jadi bila mana pada situs file hosting itu tertera 200 GB, maka bandwidth pada situs itu juga sebesar 200 GB. Kemudian untuk ground ini berfungsi untuk memantulkan kembali gelombang yang diterima ke udara bebas. Jadi ground ini juga merupakan konduktor. Jadi sama-sama terbuat dari logam yang mampu memantulkan gelombang magnetit ataupun gelombang listrik yang diterima. Jadi bila mana kita menggunakan ground yang bukan konduktor, maka energi yang dipantulkan kembali akan sangat kecil. Kemudian tips untuk membuat microstrip. Jadi tips ini digunakan untuk membuat microstrip yang efisien dari segi pemantulan energinya. Yang pertama, untuk membuat patch dan groundnya kita harus menggunakan logam yang mempunyai nilai konduktivitas besar. Contohnya tembaga, bisa juga perak ataupun emas. Tapi bila mana Anda terkendala oleh biaya, sebaiknya Anda menggunakan tembaga. Sementara untuk emas dan perak sendiri, untuk mendapatkannya itu susah. Yang kedua adalah untuk ukuran patch, ukuran konduktor yang di atas itu kita menggunakan yang ukurannya lebih besar. Jadi ukurannya lebih besar, maka patchnya itu juga semakin luas. Semakin luas daripada patch itu sendiri akan berdampak pada energi yang diserap.
Jadi semakin luas patch yang digunakan, maka energi yang diserap oleh microstrip itu lebih banyak. Kemudian untuk substrat, kita menggunakan substrat tentunya ukurannya lebih tebal. Itu tujuannya untuk mendapatkan bandwidth yang besar. Seperti penjelasan saya sebelumnya, ketebalan substrat berpengaruh pada bandwidth. Semakin tebal substrat, maka semakin besar bandwidth yang dihasilkan. Kemudian untuk ground, kita juga menggunakan logam yang baik dalam memantulkan energi magnet ataupun energi dari gelombang listrik. Jadi gunakan logam yang nilai konduktivitasnya besar juga, agar energi yang dipantulkan kembali itu lebih besar, sehingga microstrip yang dibuat lebih efisien. Ya teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya. Presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.